Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok materi kelima yang berjudul Hubungan Antara Pendidikan dan Perkembangan Peserta Didik. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Nurul Widadi dan rekan saya Isfanani Fisma akan mempresentasikan materi dari kelompok kami. Sebelumnya untuk mengawali video ini, sebelum pembelajaran kali ini, lebih baik kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pokok bahasan dari kelompok kami yaitu ada pendidikan, di mana apa itu pendidikan, lalu yang kedua tentang perkembangan peserta didik, di dalamnya menyangkut tentang pengertian perkembangan, lalu ada pengertian peserta didik, serta adanya prinsip-prinsip perkembangan peserta didik. Lalu pembahasan yang ketiga yaitu faktor-faktor perkembangan peserta didik. Lalu yang terakhir yaitu hubungan antara pendidikan dan perkembangan peserta didik. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Isfanani Fisma. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo Fisma. Slide-nya belum. Slide-nya, Mbak. Oh iya, maaf. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membahas tentang pendidikan. Yang pertama, pendidikan itu berasal dari kata didik. Lalu kata ini mendapat awalan sehingga menjadi kata mendidik. Artinya, memelihara dan memberi latihan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran dengan peserta didik secara aktif. Mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Sedangkan pengertian pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Selanjutnya, pendidikan dapat diperoleh baik secara formal dan non-formal. Pendidikan secara formal diperoleh dengan mengikuti program-program yang telah direncanakan, terstruktur oleh suatu institusi, departemen, atau kementerian suatu negara seperti di sekolah pendidikan memerlukan sebuah kurikulum untuk melaksanakan perencanaan pengajaran. Sedangkan pendidikan non-formal adalah pengetahuan yang diperoleh dari kehidupan sehari-hari, dari berbagai pengalaman, baik yang dialami atau dipelajari dari orang lain. Yang selanjutnya yaitu perkembangan peserta didik. Nah, pengertian perkembangan adalah bertambah kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil proses pematangan. Perkembangan menyangkut adanya proses pematangan sel-sel tubuh, organ-organ, dan sistem organ yang berkembang dengan menurut caranya, sehingga dapat memenuhi fungsinya. Kemudian peserta didik. Nah, ada beberapa pengertian peserta didik, diantaranya menurut Abu Ahmadi, peserta didik adalah sosok manusia sebagai individu atau pribadi. Individu diartikan seseorang tidak tergantung dari orang lain, dalam arti benar-benar seorang pribadi yang menentukan diri sendiri dan tidak dipaksa dari luar.
mempunyai sifat-sifat dan keinginan sendiri. Sedangkan Hasbullah berpendapat bahwa siswa sebagai peserta didik merupakan salah satu input yang ikut menentukan keberhasilan proses pendidikan. Tanpa adanya peserta didik, sesungguhnya tidak akan terjadi proses pengajaran. Sebabnya ialah karena peserta didiklah yang membutuhkan pengajaran dan bukan guru. Guru hanya berusaha memenuhi kebutuhan yang ada pada peserta didik. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, bisa dikatakan bahwa peserta didik adalah orang atau individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya agar tumbuh dan berkembang dengan baik serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh pendidiknya. Prinsip-prinsip perkembangan peserta didik. Yang pertama, perkembangan adalah proses yang tak berakhir. Yang kedua, setiap anak bersifat individual dan berkembang sesuai dengan perkembangannya. Yang ketiga, semua aspek perkembangan saling berkaitan. Dan yang terakhir, perkembangan berlangsung dari kemampuan bersifat umum menuju bersifat khusus. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Nurul Widadi. Dipersilahkan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi peserta didik itu ada dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Di mana faktor internal itu terdiri dari faktor genetika atau hereditas. Di mana faktor genetika hereditas ini adalah gen adalah substansi materi pembawaan sifat yang diturunkan dari induk, di mana gen itu mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup, misalnya bentuk tubuh, lalu tinggi tubuh, warna kulit, dan sebagainya. Sedangkan untuk hereditas sendiri itu merupakan totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak atau segala potensi baik fisik maupun psikis yang dimiliki individu sejak masa konsepsi sebagai pewaris dari pihak orang tua melalui gen-gen. Lalu yang kedua adalah faktor fisiologis, di mana faktor fisiologis adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu. Faktor fisiologis yang mempengaruhi perkembangan peserta didik yaitu meliputi tubuh dan warna kulit, faktor gizi atau asupan makanan, serta cacat dan penyakit. Lalu yang terakhir untuk faktor internal yaitu adanya faktor psikologis. Faktor psikologis ini berkaitan dengan kondisi fisik serta psikis individu, di mana kondisi fisik yang tidak sempurna atau cacat yang berkaitan dengan persepsi individu terhadap kemampuan dirinya. Dan ada beberapa faktor psikologis yang utama mempengaruhi proses pengembangan siswa, hormone, intelijensi, motivasi, sikap, dan bakat. Lalu ada faktor eksternal, di mana faktor eksternal itu merupakan hal-hal yang datang atau ada di luar diri siswa atau peserta didik yang meliputi lingkungan, khususnya pendidikan, dan pengalaman berinteraksi siswa tersebut dengan lingkungan. Untuk faktor eksternal ini ada kurang lebih 7 macam faktor, diantaranya yaitu faktor biologis, yang bisa diartikan bahwa biologis yang bisa diartikan adalah faktor yang berkaitan dengan keperluan primer seorang anak pada awal kehidupannya. Dan faktor ini itu wujudnya itu berupa pengaruh yang datang pertama kali dari pihak ibu dan ayah. Lalu yang kedua ada faktor psikis, di mana faktor ini itu mencakup tentang adanya di mana kondisi keamanan, cuaca, keadaan geografis, sanitasi atau kebersihan lingkungan, dan keadaan rumah yang meliputi adanya ventilasi, cahaya, dan kepadatan hunian. Semua kondisi ini
itu sangat mempengaruhi bagaimana individu atau peserta didik dapat menjalankan proses kehidupannya. Lalu adanya yang ketiga yaitu faktor ekonomis atau status sosial ekonomi. Yang keempat adanya faktor kultural. Yang kelima faktor edukatif, yaitu di mana pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang mempunyai pengaruh terhadap perkembangan anak manusia terarah. Hakikat pendidikan sendiri itu sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif yang memberikan warna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Lalu adanya faktor religius. Sebagai contohnya yaitu seorang anak yang hidup di lingkungan yang kental dengan suasana religius, sudah dipastikan ia akan berbeda dengan anak lain yang tidak berada dalam lingkungan religi yang kental, yang sekedar terhitung orang beragama. Lebih-lebih yang memang tidak beragama sama sekali. Ini adalah persoalan perkembangan yang menyangkut proses terbentuknya perilaku seorang anak dengan agama sebagai faktor penting yang mempengaruhi, karena kondisi agama merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dan berperan penting sebagai media kontrol dalam perkembangan peserta didik. Lalu yang terakhir yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini mencakup 3 ranah, yaitu lingkungan sosial masyarakat, lingkungan sosial keluarga, serta lingkungan sosial sekolah. Untuk lingkungan sosial masyarakat, kondisi lingkungan masyarakat tempat tinggal siswa akan mempengaruhi perkembangan anak, di mana lingkungan siswa yang kumuh, banyak pengangguran, dan anak terlantar yang juga dapat mempengaruhi aktivitas belajar siswa. Paling tidak, siswa kesulitan ketika memerlukan teman belajar, diskusi, atau meminjam alat-alat belajar yang kebetulan belum dimilikinya. Lalu, lingkungan sosial keluarga. Lingkungan ini juga sangat mempengaruhi tentang perkembangan belajar. Ketegangan keluarga, sifat-sifat orang tua, demokrasi keluarga, letak rumah, pengelolaan keluarga, semuanya itu dapat mempengaruhi dampak terhadap aktivitas belajar siswa. Hubungan antara anggota keluarga, orang tua, anak, kakak, atau adik yang harmonis akan membantu siswa melakukan aktivitas belajar dengan baik. Lalu yang terakhir yaitu lingkungan sosial sekolah. Lingkungan sosial sekolah seperti guru, administrasi, dan teman-teman sekelas juga dapat mempengaruhi proses perkembangan belajar seorang siswa. Hubungan yang harmonis antara ketiga komponen dalam lingkungan sosial sekolah dapat menjadi motivasi bagi siswa untuk belajar lebih baik di sekolah. Maka untuk itu, untuk para pendidik, orang tua, dan juga guru perlu memperhatikan dan memahami bakat yang dimiliki oleh anaknya atau peserta didiknya, antara lain dengan mendukung, ikut mengembangkan, dan tidak memaksa anak untuk memilih jurusan yang tidak sesuai dengan bakatnya. Dan untuk membuka pembahasan yang terakhir yaitu hubungan antara pendidikan dan peserta didik. Pendidikan dan peserta didik adalah dua komponen yang tidak dapat dipisahkan. Antara keduanya saling memiliki peran dalam proses pendidikan. Hakikat pendidikan adalah memberikan pengajaran kepada peserta didik baik langsung maupun tidak langsung. Pendidik dan peserta didik dalam kegiatan pendidikan juga merupakan dua sisi mata uang yang saling terikat satu sama lain dan saling interdependen. Keberhasilan pendidik terkait erat dengan peserta didik, keduanya memiliki hubungan yang sinergis untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan mungkin saya ingin menambah sedikit dari PowerPoint yang ada, di mana untuk perkembangan peserta didik itu terdapat beberapa aspek-aspek atau perkembangan yang perlu diperhatikan, di mana adanya aspek-aspek yang saya maksud yaitu perkembangan motor atau fisik, di mana perkembangan motorik ini terfokus merujuk pada kegiatan organ-organ fisik,
yang di bawah anak yang baru lahir sebagai dasar perkembangan kehidupannya meliputi bekal kapasitas motor atau jasmani dan bekal kapasitas panca indera atau sensori. Lalu ada lagi yang namanya perkembangan kognitif, yaitu perkembangan yang berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, pengetahuan, pemecahan masalah, pengelolaan informasi. Selanjutnya adanya perkembangan sosial dan moral, di mana perkembangan sosial siswa mengacu pada perkembangan kepribadian siswa selaku seorang anggota masyarakat ketika berhubungan dengan orang lain dalam konteks keluarga, masyarakat, dan bangsa. Karena dalam hal ini, proses belajar siswa tentang sosial dan moral turut menentukan kemampuan siswa dalam bersikap dan berperilaku sosial yang sesuai dengan norma-norma kemasyarakatan yang ada. Lalu, mungkin cukup itu saja penjelasan dari kami. Bila ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan lewat WA group atau langsung bisa di kolom komentar. Demikian penjelasan dari materi kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.